Iya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami, Kembar dan Momi. Jadi hari ini tanggal 1 Januari rencananya Momi mau cukur botak si kembar, karena mereka setelah akikah itu belum pernah dibotakin. Jadi ini rencananya baru mau dibotakin. Rada susah ya Mam, karena mereka sudah mulai besar, sudah 16 bulan, dan ini sih termasuk ini ya terlambat kalau mau dibotakin, karena mereka sudah mulai agresif, sudah bisa jalan, sudah ngerti yang artinya dia nggak mau gitu. Kalau dilihat dari video ini sih Dirvia selalu kabur. Jadi agak susah sih sebenarnya, tapi kita masih coba berusaha ya. Nah ini dia lari-lari terus, dia nggak mau, antara dia risih karena rambutnya itu berjatuhan atau memang dia kayak apa ya, kayak nolak. Nah Mams, alat yang diperlukan untuk mencukur rambut si kembar ini, Momi menggunakan gunting rambut dan pisau cukur. Karena mereka masih bayi, jadi tidak perlu menggunakan yang lain-lain. Cara mudahnya sih sebenarnya kita gunting dulu sedikit, karena di sini kan rambutnya panjang ya, si kembar ini rambutnya tergolong panjang. Jadi Momi gunting dulu sedikit-sedikit, baru setelah itu kita cukur. Nah Mams, kalau mau cukur rambut anak ini juga harus dalam kondisi yang tenang ya. Kalau kayak Dirvia tadi yang suka lari-lari itu kita hindarin dulu. Jadi karena susah kita nyobain ke Dirga. Nah ini adiknya Dirga, orangnya manut. Kamiung, anaknya tuh tenang, diem, sabar gitu. Jadi kita juga guntingnya enak karena dia nggak lari sana, lari sini. Mereka ini kan kembar tidak identik ya, satu laki-laki yang satu perempuan. Dari sifatnya juga mereka berbeda. Kalau yang Dirga ini orangnya lebih ke pendiam, penurut, lebih kesabar sih sebenarnya. Nah kalau dilihat di video mah dia ini aja, asik-asik aja dia, nggak merasa terganggu sama sekali. Dia udah kayak orang pasrah aja udah. Ya kita nantikan ya Mam akhirnya seperti apa. Selamat menyaksikan. Nah Mam, sekalian pernah dengar nggak mitos yang mengatakan kalau rambut bayi yang sudah dicukur itu nanti tumbuhnya akan sangat lebat? Kalau menurut informasi yang Momi dapat dari internet, setelah mencukur rambut akan tumbuh lebih lebat, sebenarnya itu tidak ada pembenarannya secara ilmiah, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi lebat atau tidaknya rambut itu dari faktor genetik kita atau dari faktor gizi, lingkungan, hormonal dan sebagainya. Jadi banyak kok rambut anak-anak yang waktu kecil rambutnya itu tipis, rambut jagung, tapi kalau sudah dewasa karena rajin dirawat rambutnya akan tebal dan berkilau. Jadi buat kalian yang ragu untuk botakin anak dari kecil jangan takut, karena rambut yang sudah dicukur toh nanti akan tetap tumbuh lagi. Mengenai lebat atau tidaknya itu tergantung dari faktor genetiknya. Meskipun begitu, tidak ada keharusan ya Mam untuk kita menggondoli kepala bayi kita sampai dia licin. Namun dari segi kesehatan hal ini tuh ternyata sangat dianjurkan ya Mam. Dan ternyata ini juga memberikan banyak manfaat, seperti membersihkan lemak, kotoran yang menempel pada kulit kepala anak kita, dan juga yang menempel pada akar rambut akan bisa dibersihkan dengan mudah. Jadi kulit kepala anak kita itu dapat tumbuh lebih bersih dan sehat dari yang sebelumnya Mam. Manfaat lainnya itu bisa juga dari mengurangi rasa gerah pada bayi,
karena kalau anak kecil ini kan biasanya mudah gerah ya. Ya, jadi kalau sudah merasa gerah dia tuh pasti menangis. Nah, dari rasa gerah yang sering muncul ini, apalagi saat musim kemarau, dengan mencukur rambut bayi, kepala bayi itu akan terasa lebih fresh, lebih sejuk, dan dia tidak gerah. Nah, Mams, itu tadi beberapa manfaat dari mencukur rambut pada anak. Nah, buat moms yang mau mencukur rambut pada anaknya, boleh banget ya coba. Pastikan dalam keadaan si anak itu tenang. Lebih bagus kalau mereka lagi tertidur. Jadi moms itu harus tahu jadwal bayi kita itu kapan. Biasanya mereka tertidur, agar bayi itu tidak rewel ketika dicukur rambutnya. Dan pastikan juga perut bayi itu dalam keadaan kenyang ya Mam, supaya dia tidurnya juga nyenyak. Jadi memotong rambut pada bayi itu bisa menghabiskan waktu yang berjam-jam loh lamanya. Soalnya kemarin si kembar ini sampai 3 hari baru selesai, karena mereka ini kan mulai risih, udah bisa jalan, jadi mereka sering lari-lari, berontak bahkan sampai nangis. Nah, jadi saran Mami sih sebaiknya tunggu mereka sudah tenang ya Mams, bisa seperti mereka tidur dulu baru kita bisa mencukur dengan rileks. Nah, kayak si Dirga nih udah mulai nggak betah dia. Berhubung Dirganya udah nangis, jadi kita berhenti dulu Mams. Ini lanjut di hari kedua Dirvia. Ini yang susah banget ya Mams, karena memang anaknya nggak mau diem. Ini dia ngomel-ngomel mulu. Nah, ini hari ketiganya. Hari ketiga kita coba lagi. Untuk mengalihkan perhatian anak, kita bisa nyalahin televisi supaya dia bisa menonton ya Mams. Jadi Moms bisa rileks dan berhati-hati saat mengerjakannya. Namun meski rambut bayi itu sudah dicukur habis ya Mams, kita juga harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala bayi kita ya. Jadi biasanya sih Mommy menggunakan natural hair oil coconut yang mengandung banyak minyak kelapa untuk membuat rambutnya itu tumbuh menjadi berkilau dan juga sehat. Atau kita bisa menggunakan sampo yang pro vitamin B5 untuk bayi. Nah Mams, itulah beberapa manfaat dan tips mencukur rambut. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan inilah hasilnya. Tada!